Hari ini saya menyimak beberapa pemberitaan ya, yang 17+8 itu yang diumumkan itu hanya kalau nggak salah 6 aja ya. Perlu digarisbawahi bahwasanya DPR itu adalah representasi dari rakyat, bukan representasi dari pemerintah. Rakyat itu menuntut untuk baku hantam dengan pemerintah apabila ada kebijakan pemerintah yang agak sedikit melenceng, bukan malah menciptakan hal-hal yang seolah-olah mendukung pemerintah dalam hal ini. Jadi kami itu sebagai bos ya, daripada DPR gitu, menuntut agar kinerjanya itu diperkuat, diperbanyak, dan kalau bisa itu ya harus peka atas keinginan rakyat gitu. Kami ini sebagai bos kalian berhak atas itu ya. Jadi bukan kami itu agak gimana arogan dan segala macam, tidak. Emang dengan cara halus DPR mendengar? Enggak, selama ini enggak. Itu selalunya ada momen-momen yang memang harus diperbuat oleh para demonstran, bukan untuk gaya-gayaan, bukan, tapi hanya dengan cara itu karena memang sudah membudaya. Selalunya kalau misalnya mahasiswa atau rakyat yang demo itu kalau tidak melakukan semacam seremonial dan apa segala macamnya, atau nggak melakukan semacam bakar-bakar dan segala macamnya, bakar ban lah maksud saya begitu ya, mereka nggak dengar, seolah-olah itu biasa aja gitu. Jadi heran aja gitu, otak bingung ya. Jadi jangan salahkan tuh, jadi tolong ya para karyawan kami ya, anggota DPR gitu, tolong peka lah atas kemauan bos kalian yaitu rakyat. Jadi hari ini kami nggak ada lagi momen-momen mau gaya-gayaan, mau tampil dan segala macam, nggak ada. Tolong ya, gila nih, kalian itu udah menari-nari di atas luka rakyat ya, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jadi tolong diperbaiki kembali lah, sudah cukup lah. Kalian itu seolah-olah apa ya, kalau bisa lah ya, kalau bisa besok-besok ini pemilihan anggota DPR itu dilakukan seleksi aja lah, seleksi dengan cara terbuka begitu, nggak usah melalui pemilu dan segala macamnya. Terus satu lagi nih, anggota DPR itu minimal itu harus sarjana S1 gitu, minimal S1. Jangan pakai SMA lagi gitu, yang benar aja gitu ya, yang benar aja pakai ijazah SMA jadi anggota DPR. Logikanya di mana? Minimal S1. Terus IPK-nya juga jangan IPK biasa. Ini bukan perwakilan biasa masalahnya ya. Gitu. Rugi dong. Bayar udah banyak, digaji udah banyak. Masa kita pakai yang Tuhan. Jadi site manager aja ya di perusahaan itu minimal itu ijazahnya S1. Memiliki pengalaman yang mumpuni. Nah, gitu. Ini mau jadi perwakilan rakyat gitu, ijazah SMA, baru pengalamannya standarnya di bawah standar gitu pengalamannya. Modal retorika aja, retorikanya marah bukan ilmiah lagi ya, modal nyerocos gitu ya, cuman pintar bicara doang. Kalau cuman bisa bicara, pintar bicara, burung biau juga bisa ya, burung biau juga bisa. Kalau asal kerja doang, kerja, kebo di sawah juga bisa kerja. Maksud saya ya beda, hari ini beda, ini hal yang beda, ini istimewa harusnya ya. Jangan asal lah, kalau bisa itu dipilih secara dipilih secara kompetisi lah, nggak usah melalui, nggak perlu harus anggota partai dan segala macamnya. Khusus DPR nggak usah, kalau bisa diseleksi melalui lembaga independen gitu kalau bisa. Ini udah nggak jelas ini negara ini rusak asli rusak. Kalau masih ada yang bilang baik-baik aja, bullshit semua itu. Nggak ada baik-baik aja. Nggak masuk logika. Gajinya setinggi itu baru kinerjanya segitu. Pajak doang dikenaikin. Kinerja ya ampun, benar-benar. Logikanya emang ada tuh. Wakilin rakyat segede gini, tamatan SMA. Apa kabar dengan S1? Apa kabar dengan S2? Tuh banyak pengangguran yang kerja di perusahaan-perusahaan tuh dengan gaji yang UMR banyak tuh. Jadi tolonglah naikin level dikit lah gitu, naikin level gitu ya. Jangan asal kerja itu gajinya gede banget.
komisaris lagi. Ya ampun, komisaris BUMN, wakil komisaris BUMN. Benar-benar. Ada lagi bonus apa sih namanya itu? Kalau misalnya ada kenaikan gitu berapa sekian persen, ada lagi bonusnya. Iya ampun, naikin cuma 2%, 3%, 3,5%, dapat bonus, dibagi-bagi, bukan juta ya, miliar. Gila aja nih negara. Kayak uang ini hanya berpihak kepada mereka yang menjabat gitu. Tolonglah, kasihan aja rakyatnya. Nggak takut apa kena asap kalau mati.